Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmanto, BM 247100021, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Pasca Sarjana Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait tentang hubungan resiko dan return serta strategi diversifikasi dalam informasi. Baiklah, saya akan coba menjelaskan. Memahami keseimbangan antara risiko dan potensi keuntungan adalah kunci kesuksesan dalam berinvestasi. Presentasi ini akan mengeksplorasi bagaimana diversifikasi portofolio membantu investor mengelola risiko secara cerdas tanpa mengorbankan pertumbuhan. Well, Risk Return Trade-off, prinsip fundamental investasi. Hubungan antara risiko dan return bersifat positif dan seimbang. Investor yang bersedia mengambil risiko lebih besar biasanya mengharapkan return atau pengembalian yang lebih tinggi sebagai kompensasi. Namun peningkatan return itu juga berarti potensi kerugian yang lebih besar. Prinsip daripada risk and return trade-off ada menjadi fondasi dalam setiap keputusan investasi profesional. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko investasi yaitu beberapa faktor fundamental yang menentukan tingkat risiko suatu instrumen investasi adalah jenis aset. Yang pertama adalah jenis aset, yaitu terdiri dari saham, obligasi, dan reksadana yang memiliki profil risiko berbeda. Yang kedua adalah sektor industri. Teknologi lebih beresiko daripada utilitas dan infrastruktur. Yang ketiga adalah kondisi makro. Faktor ekonomi dan politik mempengaruhi volatilitas pasar. Yang keempat adalah likuiditas. Aset yang mudah dijual memiliki resiko likuiditas yang lebih rendah. Profil resiko ada berbagai instrumen, ada deposito berjangka yang terlalu kecil, ada reksadana pendapatan, obligasi korporat, saham blue chip, dan saham pertumbuhan. Diversifikasi portofolio itu mempunyai strategi. Diversifikasi adalah teknik menyebarkan informasi investasi ke berbagai aset yang berbeda dengan tujuan meminimalkan resiko keseluruhan portofolio. Ketika aset-aset ini memiliki korelasi rendah atau negatif, penurunan nilai suatu aset dapat dikompensasi oleh stabilan atau kenaikan aset lain, sehingga menciptakan stabilitas portofolio tanpa mengorbankan potensi return. Contoh praktis portofolio 50% obligasi. Ilustrasinya, diversifikasi mengurangi fluktuasi nilai. Manfaat diversifikasi berdasarkan penelitian terkini adalah yang pertama adalah pengurangan risiko spesifik. Jawabannya adalah mengeliminasi risiko yang tidak perlu terkait dengan aset individual. Yang kedua adalah stabilitas return, menghasilkan return yang lebih konsisten dengan volatilitas lebih rendah. Yang ketiga adalah pelindungan krisis, yaitu mencegah kerugian besar saat kondisi pasar tertentu tidak menguntungkan. Yang keempat adalah fleksibilitas likuiditas, yaitu memastikan akses ke dana tanpa harus melikuidasi aset dengan kerugian. Diversifikasi yang tepat meningkatkan efisiensi portofolio 30-40% dengan tetap mempertahankan target return yang sama. Slide selanjutnya, strategi investasi yang solid. Itu terdiri dari pahami
risk return trade-off. Setiap keputusan investasi melibatkan pertukaran antara risiko dan return yang harus disesuaikan dengan profil dan tujuan Anda. Yang kedua adalah identifikasi profil risiko personal. Tentukan berapa banyak volatilitas yang dapat Anda toleransi berdasarkan horizon waktu dan kebutuhan finansial. Yang ketiga, implementasikan diversifikasi. Alokasikan investasi ke berbagai aset dengan korelasi rendah untuk menciptakan portofolio resilient dan menguntungkan. Panduan-panduan memulai investasi yang terdiversifikasi adalah untuk bagi pemula, itu adalah mulai dengan reksadana atau ETF yang diversifikasi instan. Yang kedua, alokasikan 60% ke saham, 40% sebagai obligasi, sebagai baseline. Yang ketiga adalah tingkatkan exposure seiring bertambahnya pengetahuan. Bagi investor menengah, diversifikasi lintas sektor dan negara. Yang kedua adalah tambahkan aset alternatif seperti emas atau properti. Yang ketiga adalah monitor dan rebalance portofolio setiap 6-12 bulan. Dari penjabaran slide di atas, referensi-referensi akademik dari penelitian ini adalah penelitian-penelitian berikut memberikan fondasi ilmiah untuk pemahaman risiko, return, dan diversifikasi. Pertama adalah dari Kusumaningrum, N 2024, dengan judul Analisis Return dan Risiko pada Investasi Syariah. Studi komprehensif terhadap karakteristik return dan risiko instrumen investasi syariah. Yang kedua, Jakuma 2023, pengaruh pengetahuan investasi, return, dan persepsi risiko. Menganalisis dampak literasi finansial terhadap keputusan investasi. Yang ketiga adalah Edunomika 2024, dengan judul Pengaruh Risiko Investasi terhadap Minat Investasi. Penelitian tren minat investor terhadap berbagai profil risiko. Yang keempat adalah SIDIQ MS 2025, judul Pengaruh Diversifikasi Portofolio dalam meminimalkan risiko dan memaksimalkan return investasi, studi empiris pada efektivitas strategi diversifikasi model. Yang keempat adalah, yang kelima atau yang terakhir adalah Point 2025, dengan judul Dasar Diversifikasi Portofolio untuk Pemula. Panduan praktis implementasi diversifikasi untuk investor individual. Demikian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan Anda berikan. Saya akhiri bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.